mengajukan visa turis Amerika, video kali ini saya mau membahas wawancara untuk visa turis Amerika. Jadi kira-kira apa saja yang bakal ditanyakan kepada pengaju atau pemohon visa saat wawancara di kedutaan Amerika. Wawancara dengan pihak kedutaan Amerika saat mengajukan visa turis Amerika merupakan bagian yang cukup penting selain pengisian DS-150. Orang yang mengajukan visa harus datang sendiri saat wawancara, jadi tidak boleh diwakilkan. Mereka akan memastikan bahwa yang datang wawancara itu bukan orang lain, tapi memang benar Anda sendiri. Sebaiknya Anda juga mempelajari isi DS-160 yang sudah Anda isi, karena pertanyaan saat wawancara visa itu kurang lebih sama dengan yang Anda tulis di DS-160. Sebelum wawancara, perhatikan 3 hal ini: pembukaan, inti pembicaraan, dan penutup. Pembukaan itu adalah seperti greeting, misalkan selamat pagi atau selamat siang. Lalu inti pembicaraan artinya kita menjawab apa yang ditanyakan oleh si pewawancara. Lalu bagian penutup mengucapkan thank you atau terima kasih atau selamat tinggal atau sampai jumpa lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan kali ini saya mau menceritakan sedikit pengalaman ibu saya waktu diwawancara di kedutaan Amerika untuk pengajuan visa turis baru-baru ini. Walaupun kita tidak bisa berbahasa Inggris, kita tetap bisa wawancara di kedutaan Amerika. Kebanyakan orang yang mewawancarai kita waktu di kedutaan Amerika itu, mereka bisa berbahasa Indonesia juga. Jadi waktu itu saya pesan kepada ibu saya, nanti kalau datang untuk greeting langsung saja bilang selamat pagi atau selamat siang. Jadi jangan bilang good morning, karena kalau kita memberikan greeting dalam bahasa Inggris, mereka biasanya akan melanjutkan pertanyaan juga dalam bahasa Inggris. Kalau kita sudah membukanya dengan bahasa Indonesia, mereka biasanya akan meneruskan juga dengan bahasa Indonesia, dan itu tidak masalah sama sekali. Jadi tidak perlu takut kalau mengajukan visa turis Amerika berarti memang harus lancar bahasa Inggris. Tidak seperti itu ya sebenarnya, tapi memang kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dari orang-orang yang pernah wawancara untuk pengajuan visa turis Amerika, termasuk saya sendiri dan ibu saya, kira-kira kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara seperti kapan rencana berangkat ke Amerika Serikat. Kira-kira kalian bisa sebutkan mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi, atau bisa saja kalian menjawab belum tahu tapi bikin visa dulu, jadi nanti kalau sudah ada waktu dan sudah siap bisa langsung berangkat karena sudah ada visa. Bisa juga jawab seperti itu. Jadi jawablah sesuai dengan situasi dan kondisi Anda sendiri. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban apa yang kira-kira paling tepat sehingga bisa diterima oleh si pewawancara. Lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya, mau kemana saja rencananya. Jadi itinerary-nya kalian juga kurang lebih tahu. Dan sebelum membuat itinerary, kalian juga bisa mempelajari dulu peta Amerika. Paling tidak kalian tahu kota-kota yang cukup populer di Amerika seperti San Francisco, New York, dan Los Angeles. Lalu biasanya juga ditanya pergi dengan siapa. Jawab saja, kalau misalkan pergi dengan teman, dengan keluarga, ya keluarga. Kalau ikut tur, jawab saja ikut tur. Atau kalau misalkan pergi sendiri, jawab saja saya pergi sendirian. Biasanya mereka juga menanyakan travel history, jadi sebelum ke Amerika sudah pernah kemana saja. Kalau memang sudah pernah ke Amerika, bilang saja memang sudah pernah ke Amerika. Kalau belum pernah, bilang saja belum pernah. Dan hal ini tersangkut juga dengan pertanyaan apa sudah pernah mengajukan visa Amerika sebelum ini. Jadi jawab saja dengan jujur kalau memang sudah pernah atau belum pernah. Kadang-kadang mereka juga memberikan pertanyaan jebakan ya, seperti apa Anda ada keinginan untuk menjadi warga negara Amerika? Nah,
Di sini orang kadang bingung dan kadang spontan atau refleks ya. Sebaiknya kalau untuk visa turis, tunjukkan keterikatan Anda terhadap negara Anda. Ya, jadi rasanya tidak perlu bilang, ya memang saya mau jadi warga negara Amerika. Karena kalau memang mau jadi warga Amerika, bukan mengajukan visa turis, ya, itu bagian visa yang lain lagi. Lalu biasanya mereka juga menanyakan ada siapa di sana. Mungkin ada saudara, ada teman, ada anak, ada orang tua, ada keponakan, apa ada om, ada tante ya. Atau memang tidak ada siapa-siapa. Mereka juga kadang-kadang menanyakan pekerjaan Anda saat ini apa. Nah, kalau ditanyakan pekerjaan, kalian bisa menceritakan secara singkat pekerjaan kalian, job deskripsinya, dan apa saja tugas serta tanggung jawab kalian di pekerjaan Anda yang sekarang. Kalau pertanyaan pekerjaan biasanya juga terkait dengan penghasilan. Lalu mereka biasanya menyambung dengan berapa penghasilan Anda. Di situ jawab saja per tahun berapa atau per bulan berapa. Kadang-kadang mereka juga menanyakan mengapa mau traveling atau pergi ke Amerika. Di sini jawab saja sesuai dengan tujuan Anda. Kalau memang mau liburan dan jalan-jalan, bilang saja memang saya ke Amerika mau jalan-jalan dan liburan. Jadi kurang lebih seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul saat kita mengajukan visa turis Amerika. Dari daftar pertanyaan tadi, kira-kira kalian bisa menyiapkan jawaban-jawabannya dan mengantisipasi kalau misalkan kalian ditanya seperti daftar yang saya sebutkan tadi. Yang penting jawabannya adalah konsisten dengan DS-190 Anda. Lamanya wawancara visa Amerika itu tidak bisa ditentukan. Kita juga tidak bisa menebak apakah mereka akan menanyakan banyak hal atau sedikit saja. Pengalaman saya sendiri waktu wawancara pada tahun 2020 itu tidak lebih dari 5 menit. Dan kemarin ibu saya juga tidak lebih dari 5 menit sudah dikeluarkan kertas putih dan bisa di-approve. Sedangkan orang yang di loket lain ditanya macam-macam dan jauh lebih lama. Jadi tergantung situasi dan kondisi masing-masing orang. Yang penting persiapkan saja diri sendiri dan juga banyak berdoa supaya bisa menghadapi pewawancara dengan baik. Persiapkan diri sebaik-baiknya. Yang penting jujur, rapi, sopan, dan juga konsisten dengan data yang kalian isi di DS-190. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Silakan share, like, dan subscribe. Sekedar informasi, bagi yang senang membaca buku atau ingin mengetahui destinasi-destinasi di Eropa atau di kota-kota lainnya, bisa membaca buku 300 Wonderful Destination, terbitan Alex Media Komputindo. Buku ini bisa didapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com. Buku ini berwarna dan juga ada banyak gambar-gambar yang menunjukkan destinasi-destinasi yang ingin dikunjungi atau yang ingin diketahui.